Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teteh yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi di pelajaran tematik 6B. Nah, sekarang kita akan bercerita mengenai sejarah pembentukan BPUPKI dan PPKI. Hal ini berawal dari sejarah perumusan Pancasila yang pada mulanya Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan sebagai bentuk realisasi dari usaha tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Raden Panji Suroso dan Kubangsa dari Jepang dan jumlah anggota 60 orang. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda sidang yaitu membicarakan landasan-landasan bernegara dan dasar-dasar Indonesia Merdeka. Pada sidang ini ada 3 pendapat yang mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menghasilkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menghasilkan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menghasilkan 3 usulan dasar negara, yaitu yang pertama Pancasila. Jika usulan itu tidak diterima, maka bisa menggunakan opsi yang kedua yaitu Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Jika usulan yang kedua masih belum diterima, maka bisa menggunakan pilihan yang ketiga yaitu Ekasila yang isinya tentang gotong royong. Setelah sidang 1 BPUPKI dinyatakan selesai, kemudian dibentuklah panitia kecil sebanyak 8 orang untuk menyusun dan mengelompokkan usulan-usulan tersebut. Setelah berdiskusi, ternyata ada perbedaan kelompok di antara mereka. Ada yang menghendaki Indonesia berdasarkan syariat Islam dan ada juga yang menghendaki bahwa Indonesia tidak berlandaskan agama apapun. Maka untuk mengatasi hal ini dibentuklah panitia 9 yang dianggotai oleh 9 orang. Sidang diadakan pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar alinea keempat dalam Rumusan Dasar Negara. Kesepakatan ini disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dipopulerkan oleh Muhammad Yamin. Setelah sidang pertama selesai, digelarlah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan pada sidang kedua ini menghasilkan yang pertama dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua bentuk negara Indonesia yaitu Republik. Yang ketiga pembagian wilayah Indonesia. Dan yang keempat dibentuknya 3 panitia kecil yang terdiri dari panitia perancang Undang-Undang Dasar yaitu Insinyur Soekarno, panitia ekonomi atau keuangan yaitu Muhammad Hatta, dan panitia pembela tanah air yaitu Abi Kusno Cokrosujoso. Setelah mendapatkan hasil atau keputusan, maka sidang kedua BPUPKI ini pun dinyatakan telah selesai. Setelah sidang kedua selesai, Komando Tentara Jepang mengadakan rapat pada akhir Juli di Singapura. Pada rapat ini, mereka menyetujui kesepakatan untuk kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun terjadi perubahan dan percepatan karena Amerika lebih dulu menjatuhkan bom atom pertamanya di kota Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945.
Dan akhirnya Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. PPKI dibentuk bertujuan untuk persiapan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika kembali menjatuhkan bom atomnya yang kedua di kota Nagasaki. Pada tanggal ini, Komando Tentara Jepang memanggil Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Maka saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akhirnya, golongan muda mendesak kepada Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat dari anggota PPKI. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Karawang. Kemudian dikembalikan lagi pada malam harinya dan langsung berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berikut hasil sidangnya. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil yang pertama membentuk 12 kementerian dan 4 menteri lainnya, yang kedua membentuk Pemda, dan Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh 1 orang gubernur. Provinsinya yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil sidang yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Sebagai pengingat untuk kita semua bahwa Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua yaitu Muhammad Hatta serta penasehat yaitu Mr. Ahmad Subarjo, yang acara pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi. Hal lain yang perlu teman-teman ingat yang biasanya sering ditanyakan juga, persamaan antara BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, sama-sama organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, dibentuk ketika kondisi Jepang sedang terpuruk. Dan yang ketiga, ini hanya sebagai untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai sejarah BPUPKI dan PPKI pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan untuk latihannya, kalian silahkan kerjakan halaman 4 bagian Ayo Mencari Tahu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.